Hai guys, hi everyone. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu drama Korea yang lagi ngehits banget belakangan ini dan lagi banyak banget diomongin, diperbincangkan sama orang-orang. Apalagi untuk orang-orang yang seneng nonton drama Korea. Dan di sini aku bakalan ngebahas tentang review singkat aku tentang Crash Landing on You. Kalian yang udah nonton pasti kalian tahu ini drama Korea jenis apa dan drama Korea ini alurnya kayak gimana. Tapi mungkin kalau dari kalian ada yang masih bingung mau nonton Itaewon Class atau Crash Landing on You, aku di sini bakalan ngejelasin sedikit tentang Crash Landing on You karena sejujurnya aku juga belum nonton Itaewon Class. Jadi aku belum bisa kasih kayak review singkat dari Itaewon Class. Jadi di sini aku bakalan ngebahas tentang Crash Landing on You, nggak apa-apa ya. Karena sejujurnya aku juga nggak mau bikin video kayak gini dulu. Karena kan terakhir aku habis bikin tentang Parasite. Tapi aku greget gitu loh, kepengen bikin review tentang drama Korea atau tentang film yang udah aku tonton. Video ini aku bikin untuk kalian yang seneng sama video-video atau cerita-cerita spoiler tentang drama Korea atau tentang film yang mau kalian tonton. So, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video selanjutnya yang aku share di channel YouTube ini. So, pertama banget aku mau ngebahas tentang Crash Landing on You. Di sini pemainnya itu ada satu orang perempuan dan dia itu dari Korea Selatan. Dia adalah artis dan juga pembisnis, tapi dia masih lajang. Dan yang kedua di sini ada Kapten Ri. Aku yang paling ingat itu namanya Kapten Ri karena aku itu paling susah untuk menghafal nama-nama orang Korea gitu kan. Jadi itu kenapa di video sebelumnya juga yang aku review tentang Parasite, di situ aku ngejelasinnya kayak si ayah atau si ibu. Selanjut lagi ada juga 4 bawahan dari Kapten Ri. Di sini kan si Kapten Ri punya bawahan gitu. Nah, dia tuh ada 4 orang dan alur ceritanya secara singkat. Jadi si perempuan Korea Selatan ini dia itu mau cek produk baru dia mau ngeluarin produk kayak alat-alat olahraga gitu atau kayak terjun payung gitulah, dan dia mau praktekin secara langsung. Dia pengen nyoba barang produknya dia gitu kan. Dia kepengen coba kalau misalnya produknya itu bagus atau enggak. Nah, dan dia pengen nyobain produknya itu sendiri. Dia nggak mau orang lain nyobain produk barunya itu. Dan akhirnya karena ada salah satu insiden bikin dia jatuh di Korea Utara. Aku nggak tahu itu di bagian mananya. Intinya kayak di pinggiran Korea Utara, Korea Selatan gitu deh, kayak perbatasan gitu kan. Dan lanjut lagi, di film ini bikin si cewek ini ketemu sama Kapten Ri. Nah, karena ada berbagai rintangan, berbagai masalah yang bikin si cewek ini nggak bisa keluar dari Korea Utara karena seperti yang kalian tahu, Korea Utara itu benar-benar ketat banget penjagaannya. Dia itu emang benar-benar tertutup gitu loh. Dia nggak bisa sembarang orang masuk. Salah satu kenapa si Kapten Ri menyembunyikan si cewek ini karena ada 1-2 hal yang bikin tim Kapten Ri ini melakukan kesalahan. Kalau misalnya Kapten Ri ngadu gitu ke bagian perbatasan tentang si perempuan ini, Kapten Ri bakalan diomelin gitu loh. Bahkan bukan Kapten Ri aja, bakal semua timnya itu bakalan diomelin karena kelalaian dia gitu kan. Itu kenapa di sini perempuan ini disembunyiin gitu sama Kapten Ri di rumahnya. Di sini awal mula konfliknya itu pas Kapten Ri itu berpura-pura sebagai tunangan si cewek itu. Jadi kayak cewek itu tunangannya Kapten Ri gitu kan.
Padahal sebenarnya tuh enggak, bahkan baru kenal gitu. Tapi di sini ceritanya si 4 orang bawahan Kapten Ri ini, si timnya Kapten Ri, dia itu deket juga sama si cewek itu, dimana jadinya di sini tuh mereka jadi kekeluargaannya itu kuat banget, dan itu yang bikin aku susah move on dari tim itu, si 4 orang itu, karena mereka punya karakter masing-masing dan mereka punya cara mereka masing-masing untuk memperlakukan si perempuan ini, dimana perempuan ini kan aslinya anak orang kaya gitu kan, dia tuh pembisnis dan dia itu juga salah satu artis gitulah, dan dia itu terkenal di Korea Selatan. Bahkan produk-produknya dia di Korea Selatan itu sampai di Korea Utara, jadi kayak banyak orang Korea Utara juga yang pakai produk si cewek itu dari perusahaan si cewek itu maksudnya. Nah, dengan berbagai cara Kapten Ri itu kepengen mengembalikan si perempuan ini ke Korea Selatan, tapi ternyata nggak bisa, banyak banget rintangannya, mulai dari darat, udara, laut, semuanya tuh udah dilaluin, dan itu nggak bisa bikin cewek itu balik lagi ke minimal perbatasan Korea Selatan gitu kan. Tapi di sini Kapten Ri gagal terus. Ini yang bikin cerita Crash Landing on You malah makin panjang, karena si cewek ini nggak balik-balik gitu, nggak bisa balik ke Korea Selatan. Nah, di episode terakhir itu adalah episode yang paling aku suka, karena di situ adalah bagian dimana tim Kapten Ri itu ada 4 orang dan tambahan 1 si laki-laki yang di sini perannya juga cukup penting, si 5 orang jadinya. Ini duetnya sama ayahnya Kapten Ri untuk pergi ke Korea Selatan. Sampai di Korea Selatan mereka nyari Kapten Ri. Jadi ceritanya Kapten Ri ini dia pergi ke Korea Selatan untuk mencari keberadaan si cewek itu, karena terancam lah ya, karena ada satu hal yang bikin cewek itu terancam dan ingin dibunuh oleh seseorang. Jadi Kapten Ri pergi ke Korea Selatan untuk mencari si cewek itu supaya dia itu aman. Dan mau nggak mau si 5 orang ini, sebagaimana dia timnya Kapten Ri, dia itu harus ke Korea Selatan untuk mencari Kapten Ri. Nah, di sini juga dijelasin kalau misalnya mereka itu akhirnya ketemu, dan Kapten Ri cewek ini itu udah ketemu duluan kan, dan dia udah tinggal beberapa hari di Korea Selatan, dan mereka berdua ketemu dengan timnya yang 4 orang itu, dan mereka akhirnya bertemu, mereka bareng-bareng gitu, dan itu seru banget di episode terakhir. By the way, ini tuh film yang bikin Nagita Slavina juga nangis waktu itu, dan banyak banget videonya di YouTube bahkan di Instagram. Itu yang bikin aku malah pengen banget ceritain film ini di video aku, karena nggak tahu kenapa ya, ada beberapa juga kan yang belum nonton Crash Landing on You, dan ada beberapa juga yang bingung mau nonton Crash Landing on You atau Itaewon Class. Kalian bisa nonton review singkat aku ini supaya kalian tahu Crash Landing on You itu ceritanya benang merahnya kayak gimana. Nah, di film-film terakhirnya itu yang bikin greget itu pas mau konflik penghabisan nih, pas terakhir banget, pas mau terakhir konfliknya udah mau habis dan mau habis juga drama Koreanya. Di situ si cewek itu akhirnya, jadi pas sudah mau ke akhir konfliknya itu, si ceweknya dapat kecelakaan, dan dia ada hal-hal yang bikin cewek itu jadi dapat kayak musibah gitu ya. Nah, yang bikin Kapten Ri itu nggak bisa balik karena ada hal yang masih dia urusin, ada hal yang masih bikin dia ngerasa nggak kepengen pulang gitu kan, karena si cewek ini juga lagi dalam masalah, dia itu lagi kritis waktu itu di rumah sakit. Dan setelah si cewek ini dia udah sehat dan udah balik lagi, dia akhirnya pulang ke Korea Utara dengan selamat. Jadi yang pulang ke Korea Utara itu dia itu kayak pertukaran gitu loh. Jadi ada masyarakat Korea Selatan yang dikurung atau yang dipenjara di Korea Utara, dan dia kayak tukeran gitu. Nah, orang-orang dari Kapten Ri ini yang 5 orang plus Kapten Ri, dia itu pergi ke Korea Utara, dan Korea Utara ngelepasin orang-orang Korea Selatan yang dikurung sama mereka. Jadi dibalikin lagi ke Korea Selatan. Itu jadi kayak pertukaran gitu lah. Nah, di situ sebenarnya sedihnya mungkin di bagian itu ya, cuma aku nggak nangis sama sekali pas nonton Crash Landing on You. Dan next time aku bakalan nonton Itaewon Class. Kalau misalnya kalian suka sama review aku, jangan lupa untuk request di kolom komentar, aku bakalan bikin videonya.
Ini aku ngebahas tentang benang merahnya aja, intinya sampai Kapten Ri itu balik ke Korea. Tapi tentang gimana Kapten Ri bakalan balik lagi sama si cewek ini, kalian harus nonton Crash Landing on You sampai akhir. Semoga kalian seneng sama film Crash Landing on You dan jadi greget gitu kalau misalnya kalian nonton sampai akhir. Kalau aku ceritain di sini ini bakalan jadi nggak menarik lagi untuk ditonton karena ini bukan sekedar spoiler tapi emang ngebocorin nanti jadinya. Sekian video dari aku, semoga kalian suka sama videonya. Oh ya, ini adalah aku nge-record malam-malam dengan lampu kamar. Aku pakai 3 lampu yang bikin kamar aku jadi cukup terang untuk nerangin video aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like. Dan sekian video dari aku. Thank you for watching my video. See you in the next video. Bye.